Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Dalam acara doa 10 malam yang setiap tahun kita adakan bersama-sama di gereja. Tetapi kali ini kita akan melaksanakannya di tempat atau di rumah masing-masing. Untuk itu mari kita akan menyanyikan satu nyanyian dan kita akan masuk dalam doa dan juga langsung mendengar firman Tuhan sebagai renungan untuk kita menyiapkan diri kita dan untuk kita datang menghadap Tuhan, berdoa mohon supaya Roh Kudus turun atas kita, menyertai kita dan memenuhi hidup kita. Roh suci atas kehidupanku, hidupanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus kehidupanku. Roh suci atas kehidupanku, hidupanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus kehidupanku. Roh suci atas kehidupanku, hidupanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus kehidupanku. Kita nyanyi sekali lagi. Nanti saudara pendeta pembantu Apri Tarigan akan memimpin kita dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan kasih-Mu di hari pertama ibadah kami menerima pencurahan Roh Kudus. Tuhan, kami rindu biarlah Roh Kudus Allah hadir bagi setiap kami orang yang percaya kepadamu, supaya Tuhan kami mampu menjalani setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah doa pencurahan Roh Kudus hari pertama ini, biarlah kuasa Tuhan ada bagi kami dan kami siap menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Saya beri tema yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka atau murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GPD Cornelius, di sini kita memperhatikan tentang bagaimana Yesus bersama murid-muridnya. Yang pertama, Yesus makan bersama-sama dengan mereka atau dengan murid-muridnya. Nah, ternyata Yesus dalam tubuh kebangkitan, Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk makan bersama-sama. Makan memang penting untuk kita lakukan, karena tanpa makan kita akan menghadapi kematian. Tetapi
firman Tuhan juga sampaikan di dalam Roma pasal 14 ayat 17 bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Jadi ada saat kita makan, ada saat kita juga tidak makan. Namun Bapak Ibu, di dalam yaitu kehidupan Yesus, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga, maka Yesus mengajak murid-muridnya itu makan bersama-sama. Nah, dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 30 saya akan bacakan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan di sini dikatakan mengambil roti dan mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita umat Kristiani menjadi kebiasaan kita sebelum kita makan dan minum, kita berdoa dulu. Karena kita perhatikan kalau kita diberi kehidupan, ada makanan, ada minuman, ada segala keperluan yang kita perlukan, kita bisa menikmatinya, kita harus mengucap syukur. Nah, kita perhatikan pada waktu Yesus menampakkan dirinya juga kepada semua murid-muridnya di Lukas pasal 24. Nah, di ayat 42 dan 43 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng dan ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, ternyata berikutnya kita perhatikan malah murid-muridnya itu menyuguhi Yesus untuk makan ikan goreng. Ya, ikan goreng, ikan yang digoreng artinya ikan sering digambarkan seperti jiwa-jiwa, lalu ada minyak yang menggoreng, yaitu ada minyak urapan Roh Kudus. Nah, diterima oleh anak Tuhan yang percaya akan janji Bapa, di mana janji Bapa kita akan menerima, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara, lalu yang kedua dikatakan jangan meninggalkan Yerusalem. Nah, maksudnya di sini supaya mereka berkumpul di tempat yang telah ditentukan, ada sebuah loteng namanya yang lebih dikenal dengan loteng Yerusalem. Nah, di sanalah murid-murid itu dan yang lain-lain yang sudah mengerti bahwa ada janji Bapa yang akan diberikan kepada orang-orang percaya. Mereka berkumpul dan termasuk Ibu Yesus, termasuk murid-murid itu ada sejumlah 120 orang mereka berkumpul. Nah, supaya mereka tidak pergi kemana-mana, supaya mereka ada kesempatan untuk mereka berdoa dengan sehati. Dan di sana juga mereka dikatakan memecahkan roti, ya, dan mereka berdoa. Maka pada waktu mereka berdoa, goyanglah tempat mereka itu berkumpul. Ya. Jadi ada gerakan yang luar biasa yang dialami oleh yaitu gereja mula-mula. Nah, jadi kita perhatikan Yerusalem dijadikan menjadi pusat, ya, baik itu untuk kegiatan-kegiatan dari para rasul-rasul itu, termasuk juga dipusatkan yaitu tempat perayaan. Jadi perayaan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, itu dilakukan di Yerusalem. Nah, karena di Yerusalemlah menjadi salah satu kota yaitu pusat dunia pada waktu itu, di mana banyak bangsa-bangsa yang tinggal di sana.
Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya Yesus meminta supaya jangan mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, ada kalanya mereka harus keluar dari Yerusalem, tetapi mereka kemudian juga harus kembali lagi ke Yerusalem. Nah di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 15, dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15, saya akan bacakan, dikatakan begini, yaitu sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Nah Bapak Ibu, dan kita perhatikan bukan saja mereka berkumpul di loteng Yerusalem atau mereka berkumpul di Bait Allah sinagoge, tetapi juga mereka satu waktu berkumpul di rumah. Mereka datang di rumah-rumah, mereka bikin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gerakan dari yaitu pencurahan Roh Kudus. Mereka dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah yang mereka lakukan yaitu di Yerusalem. Dan yang ketiga dikatakan menanti janji Bapa. Jadi Tuhan yang menjanjikan terhadap umat Tuhan. Bukan saja ini berlaku terhadap orang-orang Yahudi, ya, tetapi kemudian juga diterima oleh bangsa-bangsa lain. Nah, dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu, jadi tujuannya yaitu mereka berkumpul di Yerusalem, mereka harus menantikan apa yang disebut dengan janji Bapa, dan penggenapannya mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan dalam Kisah Rasul 1:8 dikatakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu, apabila kita menerima janji Bapa, maka kita akan menjadi saksi yaitu di Yerusalem. Yerusalem ini jadi berbicara tentang yaitu di keluarga kita, di gereja kita, Yerusalem. Nah dari Yerusalem kemudian Judea, yaitu lingkungan kita di mana kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Dan juga di Samaria. Nah orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria mereka sempat bermusuhan. Dan apabila bertemu di pasar, nah orang-orang Yahudi kalau bersentuhan dengan orang Samaria mereka merasa najis. Mereka harus pergi ke Bait Allah untuk menyucikan diri. Tapi kemudian kita perhatikan akhirnya ya Roh Kudus bekerja untuk menjangkau Samaria. Di Samaria juga terjadi lawatan Tuhan. Roh Kudus juga dicurahkan di Samaria. Dan kemudian dikatakan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi terhadap orang-orang yang tadinya memusuhi kita, dia bertobat seperti Saulus yang kemudian diganti namanya Paulus. Dia bertobat. Dia adalah orang-orang yang memusuhi orang-orang Kristen. Tapi kemudian dia mendapat lawatan Tuhan. Bahkan dia juga menjadi salah satu rasul yang dipilih Tuhan kemudian. Justru surat Paulus yang paling banyak dibandingkan rasul yang lain. Yaitu sebanyak 13 surat yang mengungkapkan yaitu rahasia dari firman Allah, yaitu ilham Roh Kudus
Tuhan berikan kepadanya. Nah, lalu kemudian sampai ke ujung bumi. Akhirnya juga Paulus bersama rekan-rekannya pergi berkeliling, memberitakan kabar Injil, memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga. Dan berkeliling sampai ke tempat di mana tadinya tidak bisa terjangkau. Tapi mereka berusaha untuk pergi. Dan itulah pesan Yesus sebagai amanat agung kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, supaya pergi untuk memberitakan kabar Injil. Baptislah semua orang menjadi muridku. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya sampai saat ini. Suku-suku bangsa mendapat lawatan Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, oleh itu Bapak Ibu, mari kita datang bertekun dalam doa, yaitu selama 10 malam berturut-turut sampai kita masuk ke puncak perayaan kita pada waktu yang ditentukan sesuai dengan kalender kita. Tanggal 31 lah merupakan hari yang ke-50 di mana kita boleh bersukaria, bersukacita, yaitu memperingati yaitu datangnya Roh Kudus tercurah terhadap orang-orang yang percaya. Nah, untuk itu mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah renungan ini disampaikan, maka Bapak Ibu akan dapat melanjutkan untuk berdoa di tempat masing-masing dengan satu kerinduan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus supaya menerima baptisan dan juga supaya menerima yaitu pencurahan, yaitu supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita nyanyikan nyanyian Marilah Datang Roh Suci, Kami Perlu Padamu. Mari datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Mari datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Oh, datanglah dengan kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Bapak Ibu, saudara-saudara, termasuk remaja, kaum muda, marilah ambillah waktu untuk mungkin ada di kamar atau di ruang tamu, ya di rumah Bapak Ibu, untuk berlutut, untuk berdoa kepada Tuhan. Nyanyikanlah terus lagu ini berulang-ulang sampai lawatan Tuhan terjadi. Karena yang membaptis dengan Roh Kudus bukan hamba Tuhan, bukan gereja yang membaptis, tetapi Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Kepada Yesus Bapak Ibu datang berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan, dan supaya roh yang kita perlukan itu turun atas kita. Haleluya. Mari datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Oh, datanglah
dengan kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan memohon supaya Roh Kudus turun atas kami Tuhan. Datanglah dengan kuat kuasa, ya karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Bahkan yang Tuhan beri itu adalah supaya kami diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan juga Roh Tuhan akan datang, oh Tuhan, di dalam, oh Tuhan, hati kami, hati yang lembut ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya setiap umat Tuhan rindu, oh Tuhan, untuk, oh Tuhan, menerima yaitu baptisan Roh Kudus, oh Tuhan, menerima yaitu kepenuhan dari Roh Tuhan sesuai dengan apa yang diterima oleh gereja mula-mula. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu Bapa, ya Tuhan, supaya kami, ya Tuhan, dapat menghadapi, oh Tuhan, segala masalah-masalah yang ada di dunia ini ya Tuhan. Oh Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu lah, oh Tuhan, kami mampu untuk melawan segala pekerjaan kuasa si jahat, kuasa iblis, ya Tuhan, sehingga, oh Tuhan, kami menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang, oh Tuhan, oh haleluya, diberkati Tuhan, oh Tuhan. Roh Kudus akan terus menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan terus, oh Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa ya Tuhan, sampai, oh Tuhan, waktu yang telah, oh ditentukan, oh Tuhan, jam, oh Tuhan, 8 malam ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, dengar Tuhan, mengabulkan doa permohonan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.